Hello, anybody here? I'm solo hiking. Woo! Halo guys, lagi istirahat di Gunung Asepan. Lumayan treknya, treknya mantap, kecil-kecil tapi nukik gitu, makan besar kita. Ubi, singkong, mantap. Jalurnya ini masih original banget, masih perawan banget. Wow, gila. Puncak Asepan solo hiking. Apa sana, apa? Naik meluncur gunung tinggi tinggi sekali. Oh nanti yuk. Kenapa sih mesti bos terakhirnya kayak gitu sih? Nggak tahu, lemes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat semuanya. Giro today. Bang, siapa nih bang? Iya ada orang. Kenapa? Kaget. Gitu, kaget bener. Ini kaget banget karena orang ini agak susah loh untuk datang. Maksudnya? Susah banget. Mau pakai apapun, mau ditelepon gimana pun, susah banget. Waktunya tuh luar biasa. Beda dengan datang dijemput pulang tadi aja. Gitu. Jalangkung ya. Dan Tenang, saya hadir di sini kalian, buat kalian. terus satu lagi Andre, ada hal yang susahnya adalah dia itu kalau misalnya kita nggak janji dari jauh-jauh, dia tuh nggak bisa, susah dipegangnya. Sibuk banget. Nggak, tiba-tiba dia ada di gini, jujur deh, tiba-tiba dia tuh ada di kota A, tiba-tiba ada di kota B. Seriusan bang? Serius, itu dalam waktu hari lah. Iya. Dalam waktu hari dia nggak hanya standby di sini. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang susah, orang beliau ini susah banget karena dia nggak ada di tiap hari di sini gitu. Karena gue cowok panggilan. Tuh, kalau ajarkan saya sebagai muridnya. Baik, para murid. Ngajar Apa? belajar dulu. Ya. Pakai ilmu apa dia bisa gitu guys? Dalam seminggu bisa ke tempat kota yang berbeda-beda itu. Ilmu kanuragan. Oke. Sebelum kita kenalin dulu Sobat Ya. Joro, dengan siapa ini? Perkenalkan nama saya Yuli. Yuli Kong ya. Bebas lah mau Yuli Angke Yuli Kong. Cuman anak-anak temen taunya Yuli Kong. Yulingkong. Ya. Yulingkong punya Instagram ataupun akun Iya, YouTube? semuanya Yuli Kong. Oh, nih di bawah nih. Thank you. Instagramnya. Terima kasih Ya, Andre. terus juga ini sebagai konten kreator yang mendaki gunung. Nah. Ya, subscribe ya, jangan lupa ya, like. Tapi ada hal yang tolong dibedakan, pendaki gunung, pencinta alam, dan sama penikmat alam. Itu beda. Saya penikmat Pak. Cukup Ayuli aja yang berangkat ke sana, saya yang nonton, nggak perlu ikutan. Iya, konten ya. Bener. Asli bang. Oke, ayo Li, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih baik sudah diundang sama Om Oki dan Om Andre. Makasih banget. Makasih sebelumnya udah mau datang, terus udah ngasih waktu buat kita juga, nyiapin waktunya agak susah. Beneran agak susah banget. Kita udah ngatur schedule dari setahun yang lalu ya. Iya, padahal kita baru mulai. Tapi gini, hal yang paling terakhir kemarin baru dari Cirebon ya, terakhir dia kabur dari Cirebon. Ya. Baru dari Cirebon. Saya bilang tanya ngapain, bingung katanya mau ngapain. Lagi seneng naik motor. Jadi lagi seneng naik motor. Saya lihat kontennya beneran itu berapa? 50.000 Oh, dari 500 km. 500 km. Ya. Hanya 50.000. Iya, hanya 50.000. Sisanya dorong ya? Enggak, benar itu karena mau lagi baru sih, motornya lagi baru aja. Baru jalan 4 bulan. Dahsyat. Jadi kendaraannya lagi sehat lah. Iya. Oke, balik lagi tentang seorang Yuli. Ini Yuli ini adalah, saya manggil Engkong aja. Iya, benar. Iya. Engkong itu gua kenal lama banget, Tri. Dari mana engkong sih bang? Karena badannya kecil. Dulu tuh kecil, terus dia paling ngayumin. Nah, jadi sedikit cerita ya, sedikit tentang Kong Yuli itu. Dulu gua kenalnya ketika gua masih sekolah. Iya. Bayangin, masih sekolah itu masih SMP. Gua masih SMP. Terus Kong Yuli itu punya tempat, ya kan, punya ruko lah, sering nongkrong lah, tempat nongkrongan kalau Yuli itu. Jadi gue sering main ke sana. Pulang sekolah gue main ke sana. Bolos. Enggak, pulang Aku sekolah. bang, bolos. Pulang sekolah. Tadi
ceritanya nggak gitu? Enggak, pulang sekolah kan. Sekolah ya. Bagus. Soalnya apa? Tongkrongannya di depan sekolah gue. Gak mungkin gue. Oh jadi awal pertama kenal gitu. Yoi. Dan nggak tahu sekarang jadi sukses di YouTube ya. Sukses di Sekarang YouTube. kalau misalnya pencarian, saya misalkan mau naik ke daki gunung apa ya misalkan. Yang terakhir di mana? Saya sebenarnya dari amatiran sama dari amatiran juga gitu. Karena ya saya mencoba melewati 10.000 jam. Jadi hukum 10.000 jam itu kita lewati. Jadi untuk mencapai profesionalisme itu harus melewati 10.000 jam. 10.000 jam. Jadi kalau Michael Jordan itu kenapa masukin bola dalam keranjang itu ya? Dia menghabiskan dalam sehari itu 12 jam. Berarti latihannya seperti itu. Iya. Jadi saya alhamdulillah udah mencapai hukum itulah. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, Kong, Yuk. kapan sih mulai pertama naik daki gunung ini? Nah, ini seru nih. Awal Sebenarnya kan pasti ada awal. Iya, ada. Tiba-tiba kok bisa gitu jadi apa betul. jadi keterusan. Yang melatar belakangi saya naik gunung ya. Jadi saya ini sebenarnya bukan naik gunung. Jadi saya punya saudara nih, saudara di Bandung. Nah, terus ternyata itu ada di puncak gunung, di kaki gunung rumahnya. Jadi namanya itu Gunung Puntang, itu di daerah Bandung Selatan ya. Gunung Puntang itu ketinggiannya 2.200-an gitu. 2.200-an. Di atas permukaan laut. Betul. Nah, setelah itu saya punya namanya saudara ya, saya tinggal di situ lama, seminggu 2 minggu betah di situ di daerah pegunungan itu. Akhirnya namanya apa ya, sudah beradaptasi, nempel lah ada perempuan di situ. Jatuh cinta gitu loh, berbunga-bunga gitu. Jatuh cinta. Yang punya kebo bukan? Nah, itu saya nggak tahu, itu masih STM lah, STM kelas 2. Yang punya sawah? Bukan. Beda lagi. Aduh, beda lagi. Bukan, ini daerah Bandung Selatan ya. Oke. Jadi pas itu saya seneng banget sama cewek itu. Setiap mau berangkat sekolah saya ngeliatin gitu. Cuman baru seneng ya? Baru Iya. seneng ya? Akhirnya saya deketin tuh. Saya deketin gitu kan. Nah, saya deketin, saya kenalan. Akhirnya ya kebet lah gitu. Ya pengen pacarin lah bahasanya anak muda gitu. Pengen dipacarin gitu. Jadi singkat kata, dengan proses perjuangan yang lama, saya sana sebulan, 3 bulan datang lagi, 4 bulan datang lagi. Jadi liburan sekolah saya ke sana, Jadi kalau dulu modusnya ada. Itu naiknya jalan kaki ke atasnya. Enggak, itu karena masih di di pertengahan lah. Oh, Daerah- jadi belum sampai puncak-puncak. Iya, dari Cimaung itu Banjaran itu di tengah-tengah. Ayo Li. Saya udah PD-PD-nya ya, udah PD-PD-nya, wah itu Deketin. pasti jadi nih deketin. Begitu saya nyatain, ditolak bro. Aduh, sakit di situ, tolak. Kebayang rasa sakit itu, akhirnya gua Kenapa nih? Kenapa nih? Keliripan. Jadi ini sedih banget dalam hati gua ya. Jadi pas ditolak itu, akhirnya gua nggak mau pulang. Akhirnya gua ke atas gunung gitu loh. Dan itu bodohnya gua gitu loh. Gue nggak tahu gue ke atas sana, ke atas gunung sana gitu, ke puncak. Dan akhirnya satu kampung geger gitu loh, karena saya di kampung dicariin gitu. Karena saya ditolak, frustasi, depresi, down gitu kan. Bukannya saya pulang, akhirnya saya malah ke atas gitu. Saya nggak tahu jalan ke atas aja itu. Terus apa yang dilakukan oleh masyarakat situ? Nah itu saya nggak tahu ya, karena masyarakat nyariin, kok si Yuli nggak pulang-pulang gitu, kok nggak. Akhirnya terakhir tuh habis di rumah si perempuan itu gitu kan. Oh gitu. Iya, nah pas dikonfirmasi, enggak udah pulang. Oh emang kenapa? Iya tadi menyatakan cinta gitu. Terus ya intinya mah nggak bisa menerima gitu. Ditolak lah, ditolak. Iya, ditolak lah, down gitu. Nah itu salahnya saya nggak konfirmasi sama keluarga, sama orang saudara situ. Komunikasi akhirnya nyariin. Akhirnya saya pulang pagi-pagi kan. Nah, di situ saya begitu melihat pemandangan gunung itu keren banget gitu loh. Jadi saya ada di atas ketinggian. Nah dari atas ketinggian itu saya melihat kampung-kampung kecil-kecil keren banget gitu loh. Nah akhirnya saya nggak jadi memutuskan untuk gimana gitu. Akhirnya saya pulang ke bawah, Turun pagi-pagi itu. Nah, akhirnya situ geger di kampung. Waduh, kamu di kampung dicariin malaman. Ya namanya dulu kan gak ada komunikasi, gak ada apa gitu, gak ada handphone kan. Ya udah situ. Nah, anehnya saya setelah pulang itu saya melihat klimaks banget tuh. Ini gunung keren banget ini gunung keren banget gitu. Nah, kalau boleh tahu itu gunung mana tuh, Bang? Gunung Puntang, Puncak Mega.
Puntang, ya. Puntang, Saya tahu, Mega. dan saya pernah naik. Di Bandung, Banjaran. Boleh tuh. Nah, itu saya punya sejarahnya di situ. Begitu saya pulang, akhirnya saya bercerita sama teman-teman, bercerita gitu. Akhirnya ada teman ngajak-ngajakin naik gunung, tapi mereka nggak ngerti gitu. Ih, kan takut tuh, ngeri ya. Belum Zaman paham dulu ya, kali belum ya. paham ya. Akhirnya gimana ya? Aduh, saya udah menggebu-menggebu gitu. Akhirnya saya lihat-lihat itu yang apa sih yang dekat-dekat daerah Cilegon itu kan. Akhirnya saya coba gitu. Dengan amatiran banget lah pada saat itu. Jadi Andre, singkat kata, jadi kita singkatin aja. Berarti awalnya nggak tahu kalau itu Ada sesuatu yang satu indah gitu ya. Walaupun Dari ini loh Bang, serunya di sini. apa tuh? Ketika kita lagi putus cinta, jatuh Patah hati, gitu. patah hati lebih tepatnya Oh iya, patah hati. Lagi bener-bener galau gitu ya. Naik ke atas. Ngelamun di atas. Iya. Ternyata itu adalah suatu esensi di mana perasaan kita itu lagi benar-benar diobati, Bang. Karena melihat suasana yang sangat indah gitu ya. Dan siapa yang nyangka Ayuli jadi sebagai pendaki gunung yang sudah kemana-mana gara-gara putus cinta. Iya sih, bener. Oke, buat teman-teman semua Sobat Ichiro, silakan Anda sakit cinta dulu. Jatuh cinta. Pokoknya kalau jatuh cinta dulu gitu kan. Baru Anda naik ke gunung. Loh, bukan gitu. Tapi nggak tahu mereka punya sejarah masing-masing. Jadi apa namanya? Itu mungkin historinya ya, histori Ayuli kenapa akhirnya kaum Yuli ini akhirnya bisa mencintai Iya, betul. gunung. Gunung. Nah, kalau boleh tahu udah berapa gunung yang sudah didaki? Nah, dari 99 itu ya, tahun 98, 99. 98, 99. Kemudian saya bereksplor nih. Explore. Mencari teman kan, mencari jati diri, Nah, kemudian ada beberapa teman-teman kampung kan, dari tetangga itu ya saya ngajak gunung pertama kali ke Gunung Gede. Di Puntang, Gunung Gede. Nah, terus dari Gunung Gede itu mengeksplor lagi. Gitu loh. Jadi memang kalau untuk saat ini saya untuk terhitung sekitar 80-an lah, 80 gunung yang saya daki. 80 gunung. Iya, 80 gunung. 80. Paling jauh. Nah, saya lebih sukanya itu sebenarnya rolling, estafet. Estafet. Jadi kebanyakan kalau orang naik gunung itu naik, udah nyampe pulang lagi gitu. Nah, kalau saya enggak Bang. Jadi saya udah nyampe turun, lanjutin lagi tuh ke tetangga-tetangga yang berikutnya gitu. Oh, jadi seluruh gunung tetangganya itu didaki juga gitu ya. Betul. Nah, paling jauh ke daerah mana? Saya kemarin yang ini ke Sumbawa, ke Tambora. Tambora terus ya Padang. Singgalang Merapi. Tapi gini, ceritain juga yang waktu itu ada target dan berapa gunung DM. Iya. Ceritain, dia bener loh. Niat banget dari satu gunung ke gunung yang lain itu continue. Ya itu tadi makanya dibahas tadi nggak berhenti terus gitu kan? Iya, betul. Jadi pengalaman gue nih waktu di Sumatera nih, saya tempel di baju saya. Saya tempel di baju saya di stick di sablon. Itu ada 7 gunung ya. Tanggamus, Dempo, Singgalang, Tandik, Merapi, sama Kerinci. Benar. Kopinya Dan itu clear semua itu. Benar. Dan saya nggak pulang memang, saya habisin itu semua. Itu dream saya itu pada saat itu. Oke ya. Dari perjalanan gunung ke gunung, ada nggak sih suatu kendala yang benar-benar itu kayak mungkin dari fisik ataupun kelaparan ataupun karena ada sesuatu hal yang mistis terjadi? Iya, ada sih. Ya, kalau untuk masalah peralatan ya kendala juga nih, karena saya punya peralatan pada saat itu punya ini, tapi ada teman pinjam, jadi lupa kayaknya, lupaan kebalikin gitu. Nah, itu kendala juga. Terus saya punya barang baru lagi sampai carrier saya tuh hampir ada 4 gitu. Jadi hilang lagi, pinjam lagi karena sana sini. Tapi kalau untuk hal-hal mistis untuk saat ini sampai detik ini saya belum pernah menemukan hal-hal yang mengerikan gitu. Jadi nggak ada yang mistis. Iya, Kayak gitu. Di pegunungan ini hilang, diculik sama sosok yang hitam gitu, ataupun apa gitu ya. Iya. Jadi gue ingat ada salah satu pendaki juga yang akhirnya hilang di salah satu gunung. Banyak ya. Berapa pendaki. Kalau menurut Ifam Yuli sebagai yang sudah berapa kali atau bilang susah ya, dia udah hampir 80 gunung gitu kan ya. Dan itu yang sudah tercatat, bahkan yang lupa
manfaat juga banyak. Iya, iya. Pendapat Kong Yuli soal pendaki yang hilang ataupun dibilang nggak tahu tiba-tiba ada lagi waktu itu kan ya? Iya. Itu gimana sih? Jadi hilang itu nggak melihat dari musim pandemi ya. Sebelum pandemi saja banyak yang hilang. Nah, Iya. ini pas setelah pandemi ditutup, dibuka lagi new normal, ini ada lagi gitu. Mungkin yang terbaru di Rinjani, di Lawu, itu Iya, terbaru. Nah, ini menurut saya ya. Nah, pertama tadi kesiapan, perlengkapan, prepare gitu. Apa saja yang harus disiapkan. Ternyata perlu ini. Tuh, Jadi teman-teman. memang benar banyak orang kalau berangkat secara mental berani berangkat, tapi dia tidak memahami ketika di atas itu ngapain, apa yang harus disiapkan itu mereka dan berpikir mungkin nanti di atas ada teman, ada orang bisa tolong. Nah itu jangan punya pikiran itu bahaya banget. Gitu. Nah, berarti ada pemikiran begini. Kalau kebetulan Kong Yuli adalah orang yang solo hiking. Solo hiking loh. Solo hiking. Iya, Dia luar sendiri biasa. nggak pernah. Tapi kebanyakan juga akhirnya banyak yang bilang gara-gara mereka coba untuk Iya. solo hiking juga. Dan Iya, solo iya. hiking itu enggak, pastinya kan kalau misalnya sendiri nggak ditanya tuh. Betul. Kok Registrasi. sendirian? Iya. Kan gitu. Iya. Perlu ada temennya, nggak ada yang lain nih. Iya, iya, iya. Pernah nanya gitu? Untuk registrasi itu memang dipertanyakan pada saat itu. Oh, registrasi. Registrasi pada saat di Pos jaga ya, Ciremai, pos ya. jaga. Di Ciremai saya udah, yang ke Ciremai itu udah 3 kali, yang ketiga kali Ciremai solo hiking. Dan saya pastikan sama si petugasnya, saya bisa menjamin gitu. Saya menjaminkan data diri saya dan saya mengkomunikasikan dengan itu, saya komunikasi aktif gitu. Dan dia Oh, memberikan gitu. kepercayaan gitu. Dan saya sudah memberikan pertama dokumenter saya, perjalanan saya. Oh mereka, oh ya paham. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah ya dikasih kepercayaan seperti itu. Karena nggak takut apa? Misalkan kita kan udah naik ke atas nih, Iya, sinyal hilang gitu kan. betul. Kong Yuli misalkan ada terjadi ya kita yang tidak diinginkan Iya, betul. gitu. Terus Iya. gimana komunikasinya gitu? Iya betul. Saya juga punya preventif itu. Jadi saya punya tool survival kit itu ya. Jadi ini alat-alat yang ketika kita benar-benar darurat gitu. Contohnya survival kit itu apa? Ya kayak jarum, cermin, korek, terus apa sih alat-alat inilah buat survival. Ya benar. Itu yang perlu ya. Tujuan survival itu kan bukan bertahan hidup sebenarnya. Tujuan survival itu bagaimana kita menemukan jalan pulang, itu aja sebenarnya tujuannya. Nah ini kejadian waktu di Arjuna Welirang. Jadi Arjuna Welirang itu memang nggak boleh pendaftaran sendiri itu. Tapi saya mensiasatinya karena itu saya ikut rombongan dari Malang. Ya. Akhirnya diperbolehkan. Memang pada saat itu juga solo hiking juga di Arjuna Welirang. Akhirnya saya pastikan, nah itu clear gitu. Oh, No problem. Dan itu memang mengerikan pada saat pendakian di malam hari. Ngeri banget. ngerinya apa ngerinya? Ngerinya kalau di jalur Wonosari itu dia patung-patung kanan kiri gitu. Oh, Patung-patung ya. patung apa maksudnya? Patung-patung peninggalan prasejarah gitu. Wow, patung peninggalan sejarah di atas gunung. Ya banyak. Dan tangga itu hampir 1 jam kita melewati itu. Dan itu gelapnya gelap kita gitu. Dan itu ya hanya modal center aja gitu. Tapi yang hal ini saya sudah mengalami di daerah di Kajati, Ciremai. Dan itu juga hal-hal itu pasti saya menemukan, tapi ya saya enjoy aja. Gitu. Dan saya punya kuncinya adalah yaitu tarik nafas, kemudian baca Al-Fatihah itu doang. Tarik Baca nafas, doa lah. Gimana? Tarik nafas? kemudian baca Al-Fatihah. Itu aja. Iya, itu doang kuncinya. Oke. Dan dari sekian banyak gunung, Iya. dari sekian gunung tadi ada beberapa yang pengalaman juga ya. Terus hal yang sampai saat ini sebenarnya sudah adalah satu gunung deh yang pengen di ini, selain Everest ya. Iya, Itu salah satu puncak Iya, gunung yang iya. pernah kita obrol Tertinggi. tertinggi. Iya. Terus puncak gunung yang di Irian Jaya. Betul. Iya, betul. Bang Oki, Bang Andri minta doa itu. Saya dream saya itu yang terakhir tuh pengen ya Seven Summit Indonesia ini. Jadi tinggal 3 lagi nih. Tiga lagi nih. Yang pertama di Bukit Raya, Kalimantan. Kalimantan, Iya, Timojong, Makassar. Makassar. Nah, yang terakhir tuh Papua itulah. Tuh. Itu tuh saya lagi ngumpulin. Tapi 2 ini dan terakhir ada juga nih Binaya. Binaya. Wow. Ini. Lihat ya. Iya, ini kita sudah siapkan lah. Abang mau ikut bang? Ada rencana mau ikut? Ikut nonton aja. Tapi Kang Yuli ini saya perhatiin di YouTube-nya itu kalau bawa makanan ke atas itu bawa singkong. Iya benar Iya. bawa singkong. Iya. Iya. Apa ada sesuatu singkong itu gitu? Enggak, sebenarnya saya nggak suka makan mie ya. Jadi saya nggak biasa makan instan. Mie instan Nggak, saya.
Enggak, jangan sih Kong. Dulu dia malah bawa pisang satu tandan. Betul. Serius. Iya, di bawah naik ke atas. Bener, bawa pisang satu tandan. Orang mau bawa coklat segala macem, bawa mie segala macem, dia bawa pisang loh, satu tandan. Wow. Oh, bisa. Bawa pisang, bener-bener pisang gitu tuh. Jadi Oki ini adalah pelaku sejarah saya gitu. Dia tahu banget gitu loh. Jadi gua pernah ngajakin beliau ini kepo jadinya. Obrolan kali ini kayak seolah Abang Oki sama Kong Yuli ini kayak reunian. Ya betul. Gimana kalau saya yang jadi MC-nya, kalian berdua yang saya tanya-tanyain aja? Ya, Ya nggak? Seperti Ciro semuanya. ya. Itu tetap Karena- bintang tamunya dia lah, tetap ya. Bang Oki ini jadi penyiar radio, sorry Bang tak jelasin. Karena Kong Yuli, ya kan? Kong Yuli daki gunung. Bang Oki tahu banget. Tapi ngomong-ngomong, Bang Oki udah pernah ikut tuh daki gunung. Tanyain. Udah, dia sama dia pernah Gunung udah mana? sama Gunung Karang. Tinggi berapa? Entar dulu. Nggak terlalu tinggi berapa? Tinggal 1.700 apa? Entar dulu. Cemen. Entar dulu. Cemen. Entar dulu. Itu pun naik motor ya ke atas ya. Tuh kan naik motor. Tadre. Ini ada terkadang gini loh. Ada orang yang suka sompral, bahasanya gitu sompral. Ada yang merasa, wah Iya. kita berdaki gunung malam-malam pasti nyampe. Tujuannya adalah ketemu sunset. Dia Salah, itu salah ya. Iya, Betul ya? Ternyata nyasar. Jadi abang nggak ketemu sunset tapi Demi capek. Allah nyasar. Jadi gini, ada kejadian gini loh, Sob Picer. Dulu itu kalau nggak salah sebelum dipingit, Dia belum menikah. belum nikah, Oh, iya. lagi dipingit, Betul, betul. lagi dipingit. Betul. Gua Nikahnya sama yang itu. Bukan, Yang bukan. beda lagi. Beda lagi. nanti dulu. Jadi gini, jadi karena sebelum kita ke Gunung Karang bareng-bareng, itu masih ada fotonya. Jadi gini Andre, nyampe sana bener, yang namanya kita udah dibilang sama Abah, ya kita nyampe si Abah, jangan berangkat malam-malam, kita jangan itu. Karena kenapa? Bayangin 3 jam Heeh. kita naik, 3 jam itu 3 nggak jam. nyampe. Pertama kejadiannya mungkin Ayuli di bawah sih. Iya, belum Jadi bisa. Ayuli nggak boleh naik, waktu itu nggak boleh naik. Kenapa nggak boleh naik? Masih dipingit. Lagi di pinggir. Iya. Kejadian lagi di pinggir. Jadi Bang Oki sama siapa? Sama rombongan. Sama rombongan. Iya. Ya kan ada rombongan, kita banyak rombongan. Jadi dulu ada si geng siapa sih Hendra ya? Chandra, ada Chandra. Caul, Chandra iya. di bawah. Jadi gini, bener-bener kita nggak boleh berangkat malam. Di sana tuh ada kayak petilasan. Ya, Betul, iya, petilasan betul. di gunung itu ada petilasan. Kita base camp pertama di situ. Istirahat sebentar, naik ke atas. 3 jam kemudian balik lagi ke situ, Andre. Loh, Ketemu lagi. tar. Abang bawa kompas nggak? Keadaannya kita sama ikutin bawa kompas kan malam bawa senter semua senter segala macam itu aman dan kita malah dibimbing kalau nggak salah sama warga sekitar kalau nggak salah waktu itu mungkin Ayuli Iya, ingat ya penduduk lokal ya. penunjuk karena di sana ada warga sekitar yang lagi buru babi hutan. Oh, jadi Abang Oki dituntun ke sana barengan ada tur naik kita ke atas, gitu, naik ke atas. itu dadakan loh Udah 3 jam bolak-balik situ-situ aja. balik situ lagi Wow, dan akhirnya kita yang nginep di situ pagi-pagi baru naik gak ketemu sunset akhirnya. nggak dapet. Tapi ini gue keren loh. Oki ini mengeksplorasi Gunung Karangnya jalur pasir angin. Yang biasanya keren itu Gunung Karang tuh ada Kadu Enggang. Kado Egang. Kadu Enggang, terus Jubut. Nah ini Oki ini pasir angin, loh, keren banget. Wow. Orang yang mengenal gunung pasir apa sih Gunung Karang jalur pasir angin itu ampun-ampunan itu kalau ke sana, makanya wajar lah kalau kita di situ muter-muter aja ya. Benar. Bakal ngerasain nyasar dulu. Yang kayak gitu tuh nyasarnya karena emang disasari sama sesuatu atau emang kita nggak tahu jalan? Nah ini menarik nih Bang. Oh. Saya Gunung Karang ini bukan saya sombong ya. Jadi saya tertariknya Gunung Karang ini saya eksplorasi dari sisi mistis sama sisi dari sisi matematis. Matematis benar. Jadi ketika diperhitungkan apakah ada unsur magisnya atau tidak gitu. Jadi, tapi menurut gua ternyata itu tidak ada unsur mistis menurut gua. Karena terpecahkan nggak tadi kenapa bisa Bang Oki ketemu lagi itu karena apa sih? Ini gua pengalaman gua yang terakhir ini mengeksplor Gunung Karang itu sampai yang ke-20 kalinya. Jadi ini baru ketahuan nih, kenapa setiap orang ke Gunung Karang itu ini nyasar-nyasar muter-muter. Beda dengan jalur sekarang ya, sekarang udah jelas banget. Tapi di era-era 99, 2000 itu jalur tuh memang masih ori banget, original.
Masih belum jarang ada yang lewatin gitu ya. jarang masih Belum ori ada yang gitu, buka Bang. jalan, Iya. belum ada buka jalan. Dan kita tuh ngalamin itu, dan setelah saya analisa menurut saya, dan ini memang jalur ini adalah digunakan oleh para penduduk setempat buat berladang. Jadi dia bukan jalur ke sini, jalur ke sini, jalur ke Ladang. sini, jalur ke sini. Jadi ketika pendaki masuk, wah ini kayak jalannya ini nih, wah ini kayak jalan ini. Ternyata itu buat jalan ke ladang. Dan memang antara jalur ladang sama jalur ke puncak itu sama persis gitu loh. Sama Pohonnya persis. sama gitu kan. Sama, Ada sama. tanaman-tanamannya sama, ada batu-batuannya dengan yang sama. Dan ini saya dokumentasikan dari jalur Pak Kadu Ekam. Itu kenapa waktu itu saya evaluasi, kok saya menyasar. Nah akhirnya ternyata saya evaluasi, ternyata ketika start itu harusnya itu lurus aja, dan itu kita belok, itu emang pasti nyasar. Oh, Dan ini saya analisa kenapa bisa nyasar. Dan saya yang nyasar itu saya analisa terus jalan itu. Oh ternyata ini nembusnya ke jalan batu, mentok di batu besar. Kalau yang ke jalur yang apa satu lagi itu mentoknya di pohon yang sudah terbakar. Itu kuncinya. Dan itu benar saya analisa, ini benar itu. oh jadi itu patokannya ya. Patokannya. Oh iya. Jadi solusinya adalah kita harus turun tebing ketemu jalur utamanya. Udah pasti ketemu. Turun tebingnya harus gimana? Ya lumayan, artinya kita harus benar-benar apa yang namanya turun tebing kan? Nggak tahu kalau Pakai tali gitu nggak? Enggak, Di turun film-film tebing itu kalau ini masih bisa lah, masih bisa. masih bisa aman. perosotan gitu lah. Perosotan turun tebing. Itu satu bukit karena kan di Gunung Karang itu ada 1-2 bungkungan gitulah. Kan gini, dulu ada yang bilang adalah kalau misalnya di Gunung Karang ya secara bukan, kalau aku bilang secara religinya ada. Religinya ada. Iya. Jadi kalau di sana, tolong di ini agak lupa dulu tuh kalau nggak salah banyak orang yang Iya. sumur 7. Oh iya ada Ada sumur 7 iya, di sana. Ada sumur Berarti 7. kalau misalnya belum ke Gunung Karang, silakan coba sumur 7 ke sana ya. Tapi sekarang udah banyak banget euforia Gunung Karang, Pandeglang, Pulau Sari, Hasapat itu udah euforianya hampir setiap hari Khusus banyak. yang ada di Banten ya, mungkin iya, ya. Banten bicara- mungkin ada rekomendasi buat teman-teman yang mau jalan ke Banten dan memang dia mau ngedaki gunung. Jadi Gunung Karang adalah salah satu rekomendasi Iya, buat destinasi yang pemilih. Salah satunya. Yang Salah kedua satu. Asepan. Asepan lagi trending banget ya. Itu lagi Asepan tandem. lagi trending banget. Trendingnya apa trendingnya? Trendingnya ini pertama dia gunungnya kecil pendek lah. Tapi kalau kita nyobain ke sana itu luar biasa, pegelnya, capeknya itu hampir sama dengan Gunung Merapinya Selo ya. Gunung Merapinya Merbabu situ. Merbabu. Hampir sama ada capek-capeknya. Karena gini deh, gue juga pernah kesasar deh. Serius. Naik mau Pulau Sari ke Curugnya waktu itu belok kanan ke arah Menes. Ya. Ke kiri. Salah ke jalur, ngambil ke kiri. Posisinya berangkat malam lagi tetap. Nyasar lagi. Ada polisi nggak di atas? Nggak ada. Bisa nanya-nanya. 2 kali. Jadi gini. Jadi benar kalau misalnya kalau malam-malam ada yang bilang jangan daki gunung malam-malam karena kalau misalnya kita belum tahu jalan, ya jangan dipaksain. 2 kali nyasar. Itu pengalaman lo. Saya adalah bukan pendaki gunung. Udah pernah belum naik gunung? Belum. Sekalian naik gunung pakai ojek bang. Pakai motor trail. Puncak itu puncak, Pak. Puncak. Ya kan sama aja gunung. Puncak, Pak. Kalau malam lain lagi gunungnya. Jadi saya menariknya begini, untuk Jawa Barat ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ketika naik gunung itu kan ada yang gunung-gunung yang terkenal tuh, Benar. dengan ketinggian-ketinggian tertentu lah. Tapi saya lebih tertariknya ini gunung-gunung yang lagi yang kecil-kecil nih, Wah. yang pendek-pendeknya itu tuh seneng banget gitu. Mungkin kayak Manglayang, terus gunung apa lagi ya, yang di Garut, memang ada ya, Garut, Cikuray, Papandayan, Guntur. Tapi ada satu lagi nih gunung nih, ini yang belum saya eksplor. Gunung apa tuh? Di belakangnya Gunung Guntur. Nanti saya rencana mau ke sana. Ke sana ya. Saya pengen ke sana. Ikut gak? Iya. Ikut kita ikut. Ada ojeknya nggak? Tapi kalau untuk Jawa Tengah, ya insya Allah Jawa Tengah, Jawa Timur itu saya clear ya, udah selesai gitu, udah selesai. Jawa Bali udah selesai. Jawa Bali, oh berarti Jawa Bali, Jawa Sumatera. Bali, Sumatera. Tapi Sumatera ada satu ini yang belum nih, yang loser ini, loser Loser ya, loser. Loser belum. Nanti bisa dicek ya di IG saya. Nah, jangan lupa dicek Cek IG-nya. IG-nya. Ada banyak ya. Langsung aja tampilin di sini deh. Bus. Jadi di loser ini butuh waktu 14 hari. Loser ini, gunung loser ini, dan ini saya butuh apa sih? Butuh budget juga karena kan untuk saat ini porter ini sepaketnya itu hampir 5 juta.
5 juta. Jadi kalau dihitung sampai 14 hari itu sampai 510 jutaan lah. Hah? Bayar untuk yang nganternya. Oh, Termahal juga sih. Makanya saya mendukung. per satu rombongan. Ya makanya yang penting ada rombongan jalan. Nah kita mau ikut tuh nebeng, jadi biar lebih murah. Makanya paketnya tuh hampir 10 jutaan kan, Gitu. untuk biaya nganternya. Berarti buat para pendaki yang mau ini ya silakan tuh gabung-gabung kumpulin dulu ya kan. Mungkin di channelnya Kong Yuli ya di Instagramnya langsung aja cek, Kang saya mau gabung nih gitu ya. Jadi ya udah nanti kita ketemuan termasuk saya sama Bang Oki. Ya kita nonton aja di YouTube ya. Tapi enggak, Tapi enggak sih, memang benar kita ada konten. Kita benar ada konten. Mau kolaborasi juga Kita collab naik gunung. naik gunung. Ya seru banget tuh. Ya kan? Saya juga undang juga sih sama siapapun. Bahkan di konten saya suka ngisi, saya tulis deskripsinya. Siapa saja yang mau ikut ya silakan inbox atau apalah DM atau terserah gitu. Tapi asli saya pengen ngerasain kayaknya asik banget tadi udah kebayang. Ya kan? Kalau naik gunung itu ngelihat situasi yang benar-benar jarang kita lihat. Kita kan selalu ngeliat di atas permukaan laut palingnya kayak gini-gini aja ya kan? Iya. Nggak pernah. Yang ada kita ngeliat gunung atas gitu. Tapi kalau kita ada di atas, ngeliat pemandangan yang indah dan udara yang sejuk, bebas dari apa ya kebisingan gitu kan, nyantai gitu kan. Ya pokoknya nuansa-nuansa kayak gitu adalah salah satu yang buat kita happy. Benar. Dan kitanya benar-benar dari naik dari bawah sampai atas itu bang, capeknya itu kebayar gitu loh. Benar. Iya. Apalagi udah sampai puncak. Iya. Nah, tapi bicara tentang puncak ini. Iya. Kom. Ayuli lah, saya bilang Ayuli. Boleh, Iya. bebas. Apa? Jadi gini, ada yang statement orang bilang, "Wah, puncak itu kita bisa melihat pemandangan banyak." Iya. Stigma itu kan ada orang mengatakan bisa. Bener nggak sih? Karena jujur waktu itu terakhir Gunung Karang itu Iya. nggak ngeliat apa-apa, cuman hutan doang. Iya. Serius deh, cuman hutan doang yang saya lihat. Jadi nggak ngeliat pemandangan. Pemandangan ada, cuman lebih selebihnya hutan. Jadi memang ada tipe-tipe gunung ya, tipe-tipe gunung yang strato, nah ada tipe-tipe gunung yang seperti tadi. Jadi ketika sampai puncak itu memang nggak ada, itu memang ketinggiannya. Nah ada saya sebutkan tuh kayak apa? Tanggamus di Lampung. Itu yang saya pikirkan di puncak itu adalah melihat pemandangan semua lautan, gitu. Ternyata tidak ada. Yang puncak Tanggamus itu ya kosong, jadi hanya pohon saja. Pohon. Iya. Sama aja kayak apa? Gunung Karang. Terus apa lagi ya? Kalau Manglayang masih ada lah, Manglayang masih ada. Iya. Seperti itu. Nah, terus sedikit tips juga nih buat Sobat Coro yang mungkin yang baru mau jadi pendaki ataupun pencinta alam gitu kan seperti Kang Yuli. Tipsnya adalah apa aja sih yang perlu disiapkan Iya, dari iya. peralatan, fisik dan lain sebagainya. Betul. Ya kan? Menurut saya ini ya, segala sesuatunya itu dari profesional itu diawali dari amatiran. Pemula lah untuk Pemula dari pemula. amatiran iya. Jadi semua itu lakukan aja. Jadi jangan pernah menganggap ini harus perfeksionis. Saya harus mau berangkat, wah, aduh saya nggak ada carrier-nya, aduh saya harus pinjam dulu nih. Saya nggak punya ini, nggak punya sepatu, nggak punya ini. Memang itu perlu, memang perlu gitu. Tapi saya lihat dari kadar kemampuan orang-orang. Kebanyakan orang yang mundur di awal perjalanan itu karena memikirkan hal-hal yang nggak penting. Artinya hal-hal nggak penting nih, bawa hampir baju saja, jaket itu sampai 4 lapis gitu. Wow. Saking karena ini. Makanya saya dari situ saya berpikir dari evaluasi itu saya berpikir ya udah saya solo hiking aja gitu. Jadi simple banget gitu. Jadi udah apa maunya kita ya Iya. kita jalanin gitu. Iya, bukan karena saya egois gitu loh. Artinya saya enjoy dengan rame-rame gitu. Saya enjoy juga dengan sendirian gitu. Dan saya selama pendakian itu tidak pernah merepotkan orang lain. Gitu. Bahkan saya bisa membantu teman-teman gitu. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kalau persiapan intinya ya kita nggak usah muluk-muluk. Yang ikut aja, yang ada aja dulu. Ya mungkin dong kita bawa koper lah ya. Bawa baju yang banyak banget gitu kan. Enggak, situ mau travel. Jadi itu bisa jadi ya apa sih event-event yang sekarang saat ini banyak open trip. Benar. Open trip ini memang perlu edukasinya sebenarnya. Kenapa banyak sekarang saat ini euforianya naik gunung itu udah kayak belum nonton bioskop gitu kan. Tapi mereka tidak di-maintain dengan dia sendiri apa yang harus disiapkan. Dan bodohnya lagi kita mengajak orang yang orang juga tidak paham gitu kan. Sedangkan dia sendiri nggak paham, nggak ngerti. Nah, jadi saya biasanya nih kalau pendakian itu nggak langsung jalan. Jadi saya naik gunung itu
3 atau 4 hari sebelumnya tuh kita sudah matang, namanya dimitikan dulu nih. Oh, Meeting. Nanti sudah dimitikan, disiapkan, mau berangkat itu di briefing lagi persiapannya, di berarti briefing lagi. prepare, briefing, Ah, prepare lagi, briefing lagi. Betul, iya. Itu saya cek semua, kalau saya sama rombongan sama tim itu saya cek semua, saya list semua. Nggak sembarangan. Iya. Naik gunung itu yang kita pikirin gitu kan. Iya. Naik cuma naik aja udah. Ternyata cukup Nggak kayak luar gitu, biasa. nggak kayak gitu. Betul. Tapi beda dengan halnya kalau saya lagi solo hiking. Ah. Jadi solo hiking itu ya hanya ultralight aja. Tas kecil udah, bawa ini aja udah. Bahkan saya udah nggak pakai tenda lagi. Nggak pakai tenda. Terus Udah nggak tidurnya pakai di mana? tenda. Jadi saya hanya bawa, sekarang kan udah ada yang mono tent itu. Jadi hanya dengan satu tenda, hanya dengan satu frame. Satu tiang. Iya, satu tiang di Tinggal diginiin aja. Iya. Kalau hujannya kena angin nggak Kalau rubuh? lagi berutuh, saya beristirahat di pos-pos yang sudah ada. Biasanya ada gubuk-gubuk itu. Oh, jadi istirahatnya di situ. Iya. Tapi kalau dulu apa sebutnya bivak ya apa? Iya, pasang bivak kayak gitu. Oh, Iya. Apalagi kan saya ya senengnya lagi senengnya itu. Nah, kalau perlu nih, kalau bisa kita banyak yang bilang bivak. Bivak apa sih? Bivak tuh bisa pakai apa aja ya? Dulu Iya. kalau nggak salah pakai apa? Ya ada dari pohon-pohonan, dari Pohon-pohonan, daun-daun, ranting. dari raincoat juga bisa, dari jas-jas kita bisa. Jas hujan yang Tapi gede itu. dengan sekarang ini dengan perjalannya waktu ini semua tuh serba dimudahkan. Jadi kita Instan. bisa belanja aja, Iya, dry sheet lah seperti itu, udah sejenisnya bivak. Jadi banyak yang ngejual berapa ini ya peralatan-peralatan Iya, yang sangat mudah sekarang. untuk dibawa. Iya. Gitu ya. Kalau buat para teman-teman nih, tadi tips-tipsnya dari Bang Yuli sudah dapat bahwa selain kita harus mempersiapkannya dengan matang, ya juga memang yang paling utama adalah jangan lupa abadikan apa yang Anda lakukan. Termasuk Bang Yuli ini, Iya. tonton dong makanya di Ditonton. channelnya dia, Bang Terus, Yuli. Satu hal yang paling unik adalah dia pasti selalu bawa kantong kresek. Hah? Bawa kantong kresek Buat apaan Bang? Ya, buat sampah. buat sampah. Wow, ini yang memang luar biasa. Jadi bawa polybag sendiri Ya. sambil ngumpulin sampah juga mungkin Yes. yang di situ ya. Saya selalu mendokumentasikan itu bukan saya. Jadi saya mendokumentasikan foto saya dengan membawa sampah. Wow. Tuh buat teman-teman, ya jangan cuma sekedar daki terus buang sampah sembarangan dong. Kita harus mencintai alam kita ya kan. Saya bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil saya sendiri. Tuh. Wow. Ya. Tuh kita juga kan hidup dengan alam ya kan. Alam juga kita harus berikan kebaikan gitu loh. Jangan kita menyakiti alam. Oke, mantap. Tapi ngomong-ngomong Bang Yuli, biasanya untuk para pendaki itu ada nggak sih kaum hawa yang ikut? Yo, justru sekarang ini kebalik. Kaum hawa yang lebih banyak hawa, Wah. lebih banyak banget. Berarti kalau teman-teman nih misalkan dari Sobat Iciro yang kaum wanita yang ingin mencari Instagramable, mencari tempat-tempat spot yang bagus, sekarang udah susah. Naik aja ke atas gunung bareng Abang Kong Yuli. Bilang Bang, Promosi ya. Selebgram, jadi selebgram nanti ya. nanti saya temenin dong. Boleh. Nanti saya kenal juga. Kok gitu? Kok gitu? Oke. Oke, obrolan kita tentang naik gunung ini luar biasa banget. Banyak. Jadi di mana pengalaman Kong Yuli ini ya Bang ya, benar-benar bisa membuat kita tahu bagaimana cara kita step-stepnya naik gunung dan kita tahu yang bahwa yang tadi misteri-misteri itu Betul. itu apalah itu ya, kita nggak usah takut dengan hal itu lah ya intinya. Ya, terus orang hilang di gunung juga Iya. kan banyak faktor lah. Gitu Iya, kan. Betul. Banyak faktor banget. Persiapan tadi yang kata Kong Yuli yang harus mateng gitu kan. Betul. Oke, mantap juga mungkin ya. Itu tips-tipsnya sudah dan lain-lainnya juga sudah. Jadi kapan kita mulai collab dengan kalian? Boleh tuh ditunggu tuh Kita kalian. tinggal Kita bikin vlog naik ke atas gunung, kita tanyain patung-patung tadi sejak kapan dia ada di sana. Gak usah jadi jauh-jauh. penasaran gitu ya biar penasaran. Yang pendek-pendek aja. Boleh. Mungkin ada tips-tips yang lain Kang Yuli yang mau disampaikan ke teman-teman? Ini ada masa pandemi ini ya. Jadi memang banyak yang new normal ya. Mungkin banyak pakai tata cara yang terbaru nih. Tapi saya nggak tahu, saya mengikuti perkembangan teman-teman. Tapi untuk saat ini ya saya ikuti aja anjuran-anjuran seperti itu. Pemerintah. Nah, cuman untuk saat ini banyak pendaki-pendaki yang konyol gitu. Oh, konyolnya? Ya konyol-konyol itu ya tadi saya sampaikan mereka benar-benar tidak memaintenance dia dengan matang gitu. Tapi memang nggak semua yang mereka itu ya, artinya segini, saya juga bisa membawa petaka saya juga. Saya juga bisa artinya ketika saya jalan bisa saja tergelincir gitu kan. Betul. Tapi bagaimana caranya tadi itu maintenance itu yang paling susah.
Oh, jadi kita harus maintenance diri kita sendiri gitu ya. Maintenance ini yang paling susah. Jadi kita harus tahu bagaimana saat kita lagi kondisi kurang baik ataupun bagaimana kita harus memahami hal itu. Dan ini yang tidak terbukanya teman-teman naik gunung ya. Ketika memang ini cuaca lagi buruk, lagi badai. Nah, si teman kita nih, kita tanyain, kamu nggak baik aja? Padahal sebenarnya dia tuh sedang kedinginan. Dan ini yang konyol, kan ya sebut kekonyolan inilah. Sebenarnya kita cerita saja, Pak, saya lagi gak enak badan nih, kondisi saya lagi nggak lagi ngedrop nih, kecapean lah. Itu lebih baik disampaikan aja. Daripada nanti malah menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Dalam kedinginan itu merambat. Pertama memang kaki kita dulu yang dingin. Benar. Jam 2 jam kemudian masuk ke paha. Masuk lagi 3 jam kemudian tempat masuk ke ulu hati. Bisa-bisa tadi mati. Mengapa begitu subuh-subuh pagi-pagi orang sudah beku gitu. Benar. Nah, tadi mereka pengen ngomong, malu karena mungkin ikut teman-teman yang belum begitu kenal. Jadi banyak orang-orang yang saya analisa Terus, kedinginan itu. Tipsnya kalau kedinginan terjadi seperti itu sebelum sampai ke ulu hati dan sebagainya bagaimana tuh? Pertama mereka harus bercerita dulu. Bercerita. Terbuka. Setelah itu Harus terbuka. Terus setelah itu mengatasi kedinginan tersebut. Yang tadi buka bajunya kalau dia memang kebasahan. Buka baju. Ya, Nah, kalau kita bawa kaum hawa buka baju juga. ganti bajunya. Siapa tahu itu pada saat itu kebanyakan kedinginan kan, hujanan, dan dia memang peralatan-alatan itu baju-bajunya bisa saja basah, jaketnya tidak. Mikir apa lu? Ntar. Mikir apa lu nggak buka baju? Mikir apa lu? Mikir apa? Ntar dulu buka dulu. Enggak mikir yang aneh-aneh kok. Udah ya. Udah. Menang banyak. Aduh, banyak banget yang udah brand luar Memang biasa ya. ini 1 jam atau 30 menit itu kurang sebenarnya. Kita akan coba, kita baru podcast, tapi nanti kalau misalnya kita collab dengan Bang Yuli, kita akan mengetahui rasanya naik gunung Seperti apa? benar-benar, ya, sesungguhnya gitu. Betul. Oke, Bang Yuli. Jangan lupa di kasih tahu channelnya juga. Channelnya dong, kasih tahu dong. Di subscribe channelnya. Oke, terima kasih. Oke, boleh kenalan ini dengan channel baru saya, Yuli Empol. Kita dibantu ya, subscribe ya. Dan ini juga juga punya channel juga ini teman-temannya. Apa sih saya lupa nih? Apa ya channelnya? Ichiro channel kita. Oh iya bahasa Jepang gitu lah. Nah, Ichiro, kenapa Ichiro? Nanti kita ada story-nya tuh. Yang lain. Subscribe dong channelnya dia nih. Ini channel kita. Bosnya. Pokoknya nggak nyesel deh. Oke, jangan lupa jadi- subscribe juga yang lain. Dan Kalau secara keseluruhan, kalau mau jelas seperti apa, mempelajari, ya searching aja. Misalkan mau naik Gunung Asepan, pasti Bang Yuli dulu yang muncul paling atas. Ya, gitu kan. Jadi ya udah, pelajari dulu sebelum Anda melakukan naik gunung. Hati-hati. di perjalanan. betul itu dia. Ya kan? Jangan pernah naik gunung pakai sendal jepit. Hah? Pakai sendal jepit. Karena batu sakit. Kenapa tuh sakit? Batu sakit. Tapi ada teman kita yang kayak gitu. Ya, Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Sobat Ichiro semuanya. Mungkin itu adalah pesan-pesan yang luar biasa dari Bang Yuli. Ya, mungkin Bang Oki ada yang mau disampaikan lagi? pokoknya intinya kalau naik gunung jangan lupa turun. Ya, kalau nggak turun dicariin paknya. Nah, Keren. oke, selamat pokoknya gitulah. Oh, Ichiro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.